Paham yeling-yeling. Wa bihi ya'dilun. Kita harus adil dalam hukum. Maka sekali tidak adil dalam hukum, faulai kabul kafirun, humul fasikun, humul. Karena banyak sekarang, setelah penelitian ilmiah itu memang kelihatan ada kebutuhan tertentu. Itu kalau dituruti tidak ada selesainya. Jadi tadi misalnya ada orang yang ditebir gay, ditebir lesbi. Jangan sampai hukum Islam dirubah hanya karena ada fakta-fakta orang yang cara berperilaku demikian. Dan kalau nggak sering nak teko kerja ini maghrib, sering ketemu waria-waria. Kalau sering ngekei duit. Kalau ada di tanggal di santri kulo, lugus, ngombe uang ngono rasolat kelainan kok sampean ngekei duit. Ya, nak sudah kok kan rata salah. Lah nak bareng ngekei duit terus jalur sing salah. Nak sudah kok ora ngarah. Wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi yahdun. Wa mimman lan iku setengah saking wong lan sebagian wong khalaqna kang wis menciptakna iku. Kang gawe sapa ingsun umat benute ana kelompok umat. Yahduna kang iso nunjukna sapa umat bil haqqi lan kebenaran. Wa bihi lan kelawan hak yahduna gawe keputusan adil sapa umat. Rumute umat iku umat Muhammad bin umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama fi hadisin kaya ing dalam hadis. Waladina de wong akeh kazzabu kang padha mendustakan sapa aladina. Niki rumah lagi. Keadilan itu harus ditegakkan. Ya, keadilan harus napa ditegakkan. Jangan sampai terutama keadilan hukum. Mergo wa lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun humul fasiqun humul keadilan hukum. Niki rumah tenan. Umat Nabi itu umat paling adil. Mergo Nabi pinter dari awal umatnya diajari kon rasa salah. Kita jangan sampai kayak orang barat, kayak orang barbarian. Misalnya, taruh saja perzinaan sudah amatil balwa. Di daerah-daerah yang banyak wisata, di daerah-daerah kota, perzinaan sudah amatil balwa. Jangan karena sudah amatil balwa, kemudian kamu berpendapat kalau zina itu halal karena kebutuhan. Kan gak iso, wong kok ngerasa orang sitok. Mangan segodok, era iso. Tidak bisa. Makanya keadilan yang paling wajib itu urusan hukum. Wong zina itu hukumnya fasik tok. Tapi nak ngalalo zina hukumnya kan kafir. Wong mangan riba hukumnya mau fasik, tapi nak ngalalo riba hukumnya kafir. Ngalalo riba hukumnya apa? Kafir. Sebab itu umat Nabi bu umat paling adil. Umat Nabi bu zina ping 100 nak takoki semuanya haram. Maling bu zina maling lah, tetep ora tau ngalalo maling. Maling wong tukang zina ketemu saleh wedi aku wong elek dene. Dadi ya adil dene. Paham ya? Lho iki tenan. Mergo nak wis nganti kaya negara-negara barat. Gawe disahno nikah, lesbian disahno nikah sunat. Memang mungkin secara faktual ada di antara kita yang menyukai sejenis. Itu secara faktual mungkin ditegur punya kelainan di antara kita. Tapi jangan sampai kemudian kita atas nama kebutuhan khusus ini kemudian menghalalkan lesbi, menghalalkan gay. Kita tetap mengatakan gay haram, lesbi haram. Meskipun kita sadar secara fakta sosial ada orang-orang yang punya gen tertentu, punya sisi tertentu, sehingga ekspresi seksnya juga beda. Tapi kita harus adil. Eleng-eleng ini ben sampean ngaji tenan. Ngaji ambek wong sing paham Quran, artinya sing roh tenan. Mulane Quran itu tidak ngendikan wa mal lam ya'mal. Makanya kelirunya jaringan Islam itu kan dia ngira setiap tidak melakukan hukum Allah itu kafir. Itu enggak. Di Quran enggak wa mal lam ya'mal, tapi wa mal lam rumah tenan ya mun salah. Di Quran itu tidak wa malam ya'al atau wa malam ya'mal boten, tapi wa malam ya'kum. Siapa yang tidak pakai hukumnya Allah, dia kafir. Misalnya hukumnya Allah ning dino haram. Sekali kamu mengatakan halal, maka kafir. Tapi sekedar melakukan zina tidak sampai kafir, hanya apa? Lah jangan-jangan nanti karena kayak di Belanda itu sudah orang kawin lesbi atau gay itu sudah bisa mendapat surat nikah. Di Amerika, sebagian negara bagian juga orang yang kawin sejenis sudah mendapat akte nikah. Jangan sampai karena ada kebutuhan tertentu kita merubah hukum. Hukum tetap hukum. Nah, kelebihan umat Nabi itu hukum tidak tahu rubah. Ya, cek iku wong soleh misalnya dia penyakit gay, dia merasa dosa.
Wong soleh yang di penyakit lesbi yang ngerasa dosa. Jika dengan merasa dosa ini hukum stabil karena tidak menjadikan haram dihukumi haram. Koruptor Indonesia tapi ngerasa dosa, mulai senengane umroh dari golek sepuluh. Mereka yang ngerasa apa? Ini masih baik. Karena tidak ada ingkilabul hukmi, tidak ada wala-wali hukum. Ini kita ngomong tenang. Karena nanti di era HAM, era hak asasi manusia, nanti sekarang diperjuangkan hak-hak kaum lesbi, hak-hak kaum gay. Alasannya secara medis, secara genetik, memang orang itu tidak bisa senang sama perempuan. Perempuan juga secara genetik, katanya untuk orang itu sudah tidak bisa senang lelah. Loh, apapun fakta kelainan ini, tidak boleh itu merubah hukum. Karena sampai tangklet. Logus lalu nanti seksnya dia sama siapa? Dia tidak senang lelaki kok, senang perempuan tidak boleh. Kamu jangan terjebak. Kenapa seks kamu posisikan sebagai kebutuhan pokok? Apa dia tidak bisa senang dengan hal lain? Nyatanya mangan bakso mulu-mulu nikmat. Wong ora kamu nafek. Saat kamu asik makan bakso, saat kamu asik melihat film, saat kamu asik belanja di mall, itu artinya ada keasikan-keasikan di luar seks yang haram. Yang bentuknya kayak itu. Kenapa ketika diskusi seks seakan-akan seks menjadi kebutuhan pokok? Nyatanya kita sering asik karena makan yang kita sukai, asik karena nonton, asik karena bercengkrama. Tapi lalu kemudian pertanyaan dari Barat kan sudah menyudutkan Islam. Orang yang punya kelainan khusus atau punya kebutuhan khusus, misalnya orang ditegur gay. Kenapa tidak disahkan saja? Wong dia memang tidak bisa suka perempuan. Boleh dijawab gini. Berapa dia tidak bisa suka selain lelaki atau perempuan, misalnya suka uang, suka tamasya, kan bisa. Wong Allah punya nikmat banyak. Ketika Allah wa asbahu alaikum ni'amahu dzahiratan. Artinya kesalahan kita adalah ngitung nikmat itu hanya seks saja, untuk kenikmatan itu banyak. Salih latihan kiai di judul santri ini seneng ra karuan. Santri ketemu kiai dolani itu wis senenge gak karuan. Artinya kan banyak kenikmatan-kenikmatan halal yang di luar kenikmatan haram. Paham ini kira-kira tenang. Umat Nabi itu dididik Nabi, apapun salahnya itu tidak boleh merubah hukum. Ya, tidak boleh merubah hukum. Kita akan tetap mengatakan zina itu haram, nipu itu haram. Meskipun dari bakul-bakul ngoten, masih santri lan es bakul. Aduh, dagangan ra bodoh iki ora apa. Wis ora muni ngono lah, pokoke kudu yakin nek iku tetep meskipun faktanya agak bodoh ni ora apa itu tenan. Wong boleh bojo ngoten iki, ora ono nglamar gak bodoh ni. Ya tapi kan tetap kita meyakini Tuhan. Nah, keadilan yang dimaksud Nabi itu harus adil dalam hukum. Bukan harus dalam perilaku, tapi adil dalam hukum. Mengenai nih Quran diulang 3 kali. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, humul dzalimun, humul fasiq. Itu wa man lam yahkum, bukan wa man lam ya'mal, bukan wa man lam paham. Mergo nek hukum wis rubah iku ngerti. Kayak sekarang pendeta-pendeta di Belanda, di Amerika susahnya bukan main. Karena di sana secara negara itu disahkan kawin siri. Bahkan di Belanda itu orang yang sudah tidak punya harapan hidup itu secara hukum negara sudah disahkan disuntik mati. Bayangkan kalau di Indonesia mengesahkan begitu. Kalau wong sudah koma, harapan hidup rendah, sementara nak diurusi menghabiskan biaya. Misalnya hukum nggak rubah, ya sudah dibunuh saja. Kayak apa? Kita berpendapat membunuh orang nggak boleh, bunuh diri tidak. Kalau ada fakta demikian, nak kira kelar mubah ya benar. Tapi yang jelas tetap nggak boleh disahkan secara negara itu boleh dibunuh. Paham yeling-yeling. Wabihi ya'dilun. Kita harus adil dalam hukum. Maka sekali tidak adil dalam hukum, faulai kabul kafirun, humul fasikun, humul. Karena banyak sekarang setelah penelitian ilmiah itu memang kelihatan ada kebutuhan tertentu itu kalau dituruti tidak ada selesainya. Yaitu tadi misalnya ada orang yang ditegur gay, ditegur lesbi. Jangan sampai hukum Islam dirubah hanya karena ada fakta-fakta orang yang cara berperilaku demikian. Dan kalau sering nak teko kerja ini magrib, sering ketemu waria-waria, kalau sering ngekei duit. Kalau nanti ditangkap di santri kulo, logus, ngombe wong ngono ra salat kelainan kok sampean ngekei duit.
Ya, nek sedekah kan rata salah. Lah nak bareng iki dhuwit terus jaluk sing salah. Satu sedekah ora ngarah. Karena kita sebagai muslim itu juga bingung ada di situ. Di satu sisi atas nama fikih itu melakukan haraman karena seorang waria itu mencintai sesama jenis misalnya. Tapi di sisi yang lain kita juga sadar fakta ilmiah memang dia tidak bisa mencintai yang lawan. Nah, kalau kamu sendiri bimbang secara hukum yang mesti benar ciri utama Islam adalah rahmatan lil alamin. Yaitu sedekah. Kalau kamu ingin sedekah saja, tidak usah nyual. Soal hukum nggak boleh berubah. Karena sama taklek. Tapi dia kan punya kebutuhan biologis. Misalnya dia memang butuh seks. Harus disahkan dong sama yang sejenis. Tidak bisa. Dia nyatanya mau nari ya asik. Ngunakno kecerai ya asik. Berarti dia bisa asik dengan sesuatu di luar keharaman seks. Paham ya? Kenapa harus terjebak nikmat itu harus seks? Padahal dia buktinya juga mau ya seneng. Nari ya seneng. Paham? Makanya kalau sampean baca Quran wa asbahu alaikum ni'amahu dzahiratan wa batinah. Sebetulnya masih banyak nikmatnya Allah di luar nikmat yang bernama haram. Ini ku wow, nek ana wong biasa niklah iso gedhe-gedhe krana ngrungokno musik, santri ya iso asik gedhe-gedhe krana wiridan tali. Artinya ada kenikmatan yang di luar nama keharam. Ini dikatakan Allah wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi napa yahdi. Selalu ada kelompok-kelompok yang cara berpikir masih waras. Dan dengan berpikir waras pula itu untuk menegakkan keadilan. Kita jangan katut Belanda, jangan katut Amerika yang karena ada fakta tertentu kemudian mengesahkan hukum nyuntik mati bagi orang yang tidak punya harapan hidup. Hukum Belanda cara ditakok ini ya cara kula ya tetap bener Islam. Misalnya dia meyakinkan ini. Wong Islam gak rasional, wong karuan gak ada harapan hidup, gak oleh disuntik mati. Itu kan namanya agak ekonomis, wong karuan ngentekno biaya, misalnya cuci darah. Kenapa gak boleh disuntik mati? Islam gak rasional. Nah, jawab kula nggih enak. Sing gak rasional kuwi jare pinter, saiki nyerah. Mau tak mlebok jare pinter terus kan sebenarnya mereka juga punya paradoks sendiri. Mereka mengklaim dari dokter-dokter hebat, dokter unggulan, dokter yang hebat. Kenapa sekarang dia nyerah dengan memvonis orang itu tidak punya harapan? Itu kan tinggal cara membahasakan. Kalau bahasa ekonomi memang kalau diteruskan pengobatannya akan menghabiskan uang miliaran karena sudah tidak. Coba sekarang dibahasakan ilmiah bahwa bapak dokter belum bisa menemukan obat. Berarti bapak dokter masih bodoh. Bapak dokter belum bisa menemukan solusi. Nak dirubah ngono nggih. Sing salah sapa? Mulai wong terjebak mbek bahasa. Ya iya nak dibahasane ekonomi, sawangane kudu disuntik mati. Saiki nak diwales bahasane. Ngene lho Pak, iki berarti time jenengan urung hebat. Wong nyatane ora iso menemukan obat. Jadi sekolah bapak urung haram. Enggak memang ini susah. Yang aku ora iso kan gampang. Ora satu gawe hukum oleh disuntik. Ternyata permainan tadi itu hanya permainan kata. Sebetulnya masih ada kata yang lebih rasional gitu. Di saat Anda tidak bisa, itu kesalahan Anda. Yang katanya pintar ternyata ada bisa. Jangan kemudian merubah hukum ini boleh dibu. Ya sama. Saat orang gay hanya menikmati seks dengan sejenis. Loh kenapa Anda bilang kenikmatan hanya seks? Saya tadi melihat orang gay di warung ya senang, di kafe juga senang. Sama lihat tadi dia naik mobil mewah juga senang. Kenapa Anda terjebak kalau nikmat harus di paham ya? Kita harus terlatih dengan pikiran Quran, bukan terjebak oleh desakan-desakan HAM, desakan-desakan liberal, desakan-desakan apa perilaku B. Kita harus ini wa mimman khalaqna ummati yahduna bil haqqi napa? Ya. Kita harus berdoa dan berjuang supaya kita masuk ayat ini, masuk ummati yahduna bil haqqi wa bihi napa? Ya. Rumu dari umat Muhammad bin Muhammad Kandidat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gambar hadis dan kau yang dalam hadis.